Raihan Putri Ramadan, NPM 45, Aristifal Putri Farisi, NPM 75, Rizka Dharma Deningsih, NPM 78, Hendiyat Indra A, NPM 111, Khairul Rozikin, NPM 121, Yosafat Kisar, NPM 152. Next. Terus. Ya, ini soalnya yaitu PT Parkit membeli 80% kepemilikan dalam saham PT Srikit secara tunai pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar nilai bukunya. Neraca percobaan PT Srikit per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut. Yaitu yang diminta A. Berapakah jumlah yang dibayarkan oleh PT Parkit yang memiliki 80% PT Srikit? B. Jika laporan konsolidasi dibuat pada 31 Desember 2019, hitunglah kepemilikan non-pengendali di neraca konsolidasi. C. Buatlah jurnal konsolidasi tahun 2019. D. Jika pembelian kepemilikan PT Srikit dilakukan pada tanggal 1 Januari 2019, sebesar nilai bukunya, hitunglah laba neto yang dilaporkan pada PT Parkit pada tahun 2019. Atau laba neto terpisah PT Parkit tahun 2019 sebesar 145 juta rupiah. Ya, kita ini mencari laba bersih PT Srikit dulu, yaitu dari penjualan yang dikurangi HPP yang ditambah total beban, yaitu beban penyusutan dan beban operasi lain. Dari penjualan 195.000 karena ini dari karena ini pada ribuan ya. Lalu HPP-nya 105.000, beban penyusutannya 24.000, beban operasi lain 31.000. Jadi totalnya 160.000. Jadi 195.000 dikurangi 160.000, yaitu laba bersih PT Srikitnya 35.000. Lalu kita mencari laba PT Parkit. Dari laba bersih PT Srikit 35.000 dikali dari kepemilikan saham PT Srikit, yaitu dikali 80%. Jadi laba PT Parkit sama dengan 28.000. Selanjutnya kita akan menghitung modal saham PT Srikit setelah konsolidasi dengan cara menghitung modal saham sebesar 90.000 ditambah pendapatan itu PT Srikit sebesar 35.000 dikurangi dividen sebesar 15.000. Maka modal saham PT Srikit setelah konsolidasi sebesar 110.000. Selanjutnya sebentar, mohon maaf. Setelah menghitung kita bisa Astagfirullahaladzim. Setelah perhitungan semua karena diketahui, kita bisa mencari jumlah nilai yang dibayarkan PT Parkit untuk 80% dari PT. Kepemilikan dari PT Srikit. Caranya yaitu investasi PT Srikit senilai 110 ditambah dengan saldo laba 130, jadinya 240 dikali dengan 80%, 192. Itu jumlah yang dibayarkan PT Parkit atas 80% PT Srikitnya.
Next. Ya, di dalam tabel ini merupakan perhitungan neraca konsolidasi PT Srikit. Lalu perhitungan penyesuaian yang diperhitungkan sebelumnya dimasukkan dalam tabel ini. Tabel penyesuaian ini yang dimaksudkan untuk menyesuaikan neraca percobaan PT Srikit. Lalu di kotak kuning yang berada di samping ini merupakan informasi nilai akun yang perlu disesuaikan. Akun-akunnya seperti 195.000 ini dari penjualan, 105.000 ini dari harga pokok penjualan, 24.000 ini merupakan beban penyusutan, 31.000 ini merupakan beban operasi lain-lain, dan laba bersih PT Srikit adalah 35.000. Laba bersih PT Srikit dan dividen PT Srikit mempengaruhi modal saham, maka dari itu perlu disesuaikan dalam tabel penyesuaian, di mana penyesuaian tersebut dilakukan dengan modal saham dikurangi dengan dividen dan ditambah dengan pendapatan. Jadi pada tabel paling kanan bawah, ini merupakan hasil dari neraca PT Srikit yang telah dikonsolidasi. Kemudian di sini ada neraca konsolidasi PT Srikit. Di sini kolom aset sampai kolom hasil bayar dihitung sama dengan neraca percobaan karena mengikuti kepemilikan mayoritas. Lalu modal saham biasa dan saldo laba dikali 80% karena sesuai dengan persentase kepemilikan saham sebesar 80%. Kemudian ada tambahan kolom NCI sebesar 48.000. Berikut penjelasannya. Jadi untuk mencari non-controlling interest atau NCI, modal saham PT Srikit setelah konsolidasi dan saldo laba PT Parkit dijumlahkan. Hasilnya tersebut dikali dengan 20% hasil pengurangan dari 100% modal saham Srikit dikurangi kepemilikan 80% dari PT Parkit, sehingga hasilnya 20 tersebut. Dan setelah 240.000 dikali 20% itu 48.000 ini merupakan laba bersih maksudnya kepemilikan NCI pada PT Srikit. Next. Sudah selesai kah? Lalu untuk selanjutnya kita melakukan penjurnalan untuk konsolidasi neraca pada tahun 2019, yaitu jurnalnya dengan mengeliminasi nilai investasi PT Parkit. Untuk mengeliminasi, jadi yang dieliminasi itu investasi PT Srikit yang ditambah dengan NCI, lalu di debitnya dengan modal saham dan saldo laba. Karena tidak ada nilai lebih pada investasi, jadi tidak ada goodwill atau aset yang tidak dapat jadi tidak ada akun goodwill atau aset yang tidak dapat teridentifikasi. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perhitungan laba neto yang seharusnya dilaporkan PT Parkit. Karena ada penambahan laba terpisah, laba bersih PT Parkit perlu disesuaikan.
Nah, untuk menghitung penyesuaian laba bersih yang dilaporkan PT Parkit, perhitungannya dilakukan dengan cara seperti berikut, yaitu pendapatan laba terpisah PT Parkit ditambah laba bersih PT Parkit. Cara mencari laba bersih PT Parkit dengan mengurang penjualan dan HPP yang sudah dijumlah dengan beban. Hasilnya dikali dengan 80% sesuai dengan kepemilikan saham pada PT Srikit. Ketemulah 145.000 ditambah 28.000. Hasil tersebut merupakan laba neto yang dilaporkan PT Parkit, yaitu 173.000. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bahas dulu ya jawaban dari kelompok 3 AKL 1 kelas A ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan atau saya benarkan terkait dengan konsep ya. Jadi di sini sudah betul ketika kelas A menuliskan ada menghitung karena yang diketahui adalah neraca saldo, maka kelas A ini kelompok 3 menghitung laba bersih. Ini sudah betul ya. Nah, yang menjadi masalah di sini ketika kepemilikan 80% dimiliki oleh PT Parkit di PT Srikit, maka laba bersih PT Srikit ini dikalikan kepemilikannya P, ya kan? Ini udah betul. Yang salah adalah ini. Salah, konsepnya salah ya. Ini bukan laba bersih PT Parkit. Karena laba bersih PT Parkit itu ada di PT Parkitnya sendiri punya usaha, ya. Jadi ini adalah income from S, ya. Jadi income from S. Kan beda ya income from S dengan laba bersih PT Parkit. Artinya apa? Artinya laba inilah yang diterima oleh PT Parkit dari PT Srikit ya, the income from S. Atau bahasa Indonesianya pendapatan dari S, atau bisa juga disebut laba dari S, atau boleh juga disebut pendapatan investasi dari S. Jadi yang benar adalah investment income from S. Jadi supaya jelas ya. Jadi ini benar-benar bukan laba bersih PT Parkit. Jangan keliru. Karena ini konsep. Nah, berikutnya di sini juga konsep ya. Jadi ketika di sini menyatakan adanya modal saham ya. Modal saham itu tidak bisa dijumlah dengan pendapatan menjadi modal saham akhir. Apalagi modal saham PT Srikit setelah konsolidasi. Padahal setelah konsolidasi di soal tidak ada cerita bahwa PT Srikit itu memperoleh saham atau bagaimana, nggak ada ya. Nah, ini juga salah pengertian lagi. Jadi jangan selalu sudah di advance, hati-hati dengan transaksi ya. Kalau modal saham ya modal saham saja ya. Modal saham itu bisa berubah kalau ada menerbitkan saham baru, atau nilainya berubah kalau ada saham yang ditarik, treasury stock. Nah, itu dia. Nah, kalau ini pendapatan dan dividen, ini bukan pengaruhnya di modal saham, tetapi di saldo laba, ya. Jadi tolong sudah advance, jangan keliru dengan akun-akun yang ada di laporan keuangan, terutama juga di neraca ya. Ini adalah saldo laba, atau biasanya disebut sebagai RE ya, return earning. Itu dia. Nah, ketika di sini ini adalah bagian dari return earning, maka bagian ini itu harus dimasukkan ke di sini. Ini dia. Nah, ini juga investasi di S. Saya kurang tahu nih kok bisa jadi investasi di S. Nah, ini juga salah ya kayaknya. Nah, cara berpikirnya pelan-pelan saja. Kalau ini memang ekuitas S atau modal saham S, ya jangan disebut investasi gitu ya. Investasinya yang mana, modal sahamnya yang mana, itu harus hati-hati. Nah, kalau ini modal saham punyanya S, berarti ini juga bukan
90, bukan 110 tapi 90. Nah, di sini jadinya 150 karena ditambah 35 kalau 15 kan 20. 150. Jadi hati-hati dengan akun-akun ya. Jangan keliru memahami akun karena sudah di advance. Oke, ini modal saham ditambah saldo laba. Maka investasi di PTS. Nah, ini bukan jumlah. Oh, jumlah yang dibayarkan PT Parkit. Nah, ini artinya adalah investasi atau ini adalah investasi di S. Investasi di S. Nah, investasi di S pada awal periode berarti sama juga dengan pada awal akuisisi sama juga dengan jumlah yang dibayarkan PTP ketika mengakuisisi PTS. Oke. Seperti itu. Nah, ini juga demikian. Ada neraca konsolidasi PT Srikit. Nah, ini juga nggak jelas. Kemudian ada penyesuaian. Nah, ini juga nggak jelas. Ini saya bingung juga. Kenapa neraca percobaan PT Srikit ketika disesuaikan jadinya neraca konsolidasi? Ini nggak benar ya. Salah sekali. Jadi tolong jangan diulang lagi. Ini secara konsep aja nggak betul. Kalau memang neraca percobaan PT Srikit, maka setelah penyesuaian adalah menjadi, kalau nggak salah, saudara kalau belajar di AKM atau PA ya, neraca percobaan disesuaikan nanti jadinya adalah laporan neraca sama laporan laba rugi. Jadi bukan jadinya terus neraca konsolidasi. Ini salah. Kemudian begitu juga dengan di sini, ini ada neraca konsolidasi PT Parkit. Padahal kalau kita lihat angka-angkanya, ini adalah aset-aset dari PT Srikit. Ya kan? Nah, kok bisa di neraca konsolidasi? Ini juga keliru ya. Karena neraca konsolidasi itu biasanya adalah neraca konsolidasi PT Parkit dan perusahaan anak. Gitu. Ya. Jadi ini saya kurang tahu ini untuk menghitung apa. Jadi ini juga NCI mungkin ya, menghitung NCI. Jadi kalau memang mau menghitung NCI, hitung saja NCI-nya berapa gitu. Nggak usah mencantumkan ini, malah cara berpikirnya salah ini. Ya. Jadi jangan keliru dalam menentukan neraca. Kalau saudara aja keliru menentukan neraca, bayangkan ya, berarti saudara keliru menghitung kekayaan sebuah perusahaan. Oke, kemudian di sini eliminasinya. Nah, ini dia. Eliminasinya juga nggak cocok ya. Ini debit sama kredit kayaknya nggak cocok. Mungkin karena salah dari awal tadi. Dan ini sepertinya, nah ini dia. Ini bukan income, net income ini ya. Ini bukan laba bersih PT Srikit. Labanya PT Parkit. Labanya PT Parkit itu ini loh. 7 juga ini udah betul. Ini adalah income from S ya. Income from S atau laba dari S. Itu sebesar 28. Ya, hati-hati dengan akun-akun karena itu menunjukkan pemahaman terhadap konsep. Nah, yang jawaban yang benar kita lihat di sini, sebetulnya pertanyaan sangat simpel dan mudah. Dan kalau pertanyaannya gampang, jangan jawabannya dibuat susah ya. Jadi berapakah jumlah yang dibayarkan PT Parkit saat memiliki 80% Srikit? Padahal saat memilikinya itu pada tanggal 31 Desember. Posisi yang ada di soal itu adalah neraca percobaan 31 Desember. Berarti saldo laba ini yang harus kita betulkan gitu. Karena saldo laba ini adalah saldo laba 1 Januari 2019 ya. Jadi harus dibetulkan. Inilah yang kita koreksi supaya pada saat belinya adalah 31 Desember. Berarti ini juga harus dibuat 31 Desember. Ini jawabannya. Modal saham tetap kan 90. Nah, RE-nya yang berubah, saldo laba 1 Januari itu dihitung dengan tadi neraca saldonya kita ambil akun-akun laba rugi, kemudian dikurangi dividen, maka ketemulah saldo laba akhir adalah 190. Kalau kepemilikan ekuitas PT 240 ini
maka investasi di PT Srikit adalah 192 ya. Nah, berapakah ekuitas PT Srikit? Pertanyaan kedua adalah, jika laporan konsolidasi dibuat pada 31 Desember, berapakah kepemilikan non-konsolidasi? Ya, sama saja. Karena pada akhir periode, saldo labanya, ekuitasnya adalah 240, ekuitas S, H, kepemilikan non-pengendali atau NCI, itu dihitung dari 20%-nya, tinggal ketemu adalah 48. Ini begitu saja, nggak usah bingung terus membuat neraca konsolidasi PT Srikit lah. Salah ya konsep. Yang kita tahu adalah ekuitas PT Srikit 80%-nya punyanya kepemilikan mayoritas, 20%-nya kepemilikan minoritas atau NCI. Lanjutnya untuk C adalah membuat konsolidasi ya. Konsolidasi adalah mengeliminasi saja rekening yang resiprokal, yaitu resiprokal investasi dan ekuitas. Nah, karena tadi memilikinya adalah 31 Desember, berarti kan resiprokalnya adalah teman ini, ekuitasnya 90 dan 150, investasinya adalah 192. Nah, di sini aja gampang ya. NCI-nya 48, udah. Itu sudah terlihat di hitungan di soal B. Nah, untuk C, diasumsikan kalau pemilikannya 1 Januari, berapakah laba neto yang dilaporkan oleh PTP? Nah, kalau 1 Januari, berarti kan pendapatan dari PTS-nya itu dihitung dari laba S, yaitu laba S tahun ini adalah sebesar berapa ini ya? 35 kan? Laba S-nya hitung, ya. Laba S-nya sebesar 35.000 dikalikan kepemilikan 80%. Ya. Kali kepemilikan 80%. Maka laba neto yang dilaporkan PTP adalah sebesar 173. Atau ini adalah laba pengendali ya. Laba pengendali dari PTP itu sebesar 173. Ini hanya pembuktian saja. Kalau akhirnya 173 laba ini kalau kita masukkan di sini, jadi kalau itu awal periode kepemilikan 176, investasi awal periode 176, kemudian ada pendapatan 28 dikurangi dividen, maka ketemulah sama saldo akhir per 31 Desember nilai investasinya adalah 192. Itu sama seperti 192 ini. Sini. Oke, saya kira itu jawaban betulan yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan tidak diulang lagi. Mohon maaf kalau ada salah kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.